Saudara, sepanjang 2021, laba bersih Pertamina mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat atau di atas 29 triliun rupiah. Laba bersih ini melonjak 95% dari angka dari tahun 2020 saat Indonesia banyak menerapkan pembatasan aktivitas untuk menekan penyebaran COVID-19. Pendapatan Pertamina pada 2021 mencapai 57,5 miliar dolar atau setara dengan 832,97 triliun rupiah. Tahun ini, saudara, harga minyak mentah bergejolak. Pertamina tak bisa berharap banyak mengejar kenaikan laba. Sebab keuntungan di masa lalu akan dipakai untuk menutup subsidi dan biaya beban kompensasi yang belum dibayar pemerintah. Mundur sedikit bagus. Larangan tenggak Pertalite juga sebagai salah satu menjaga cash flow Pertamina. Bensin subsidi Pertalite akan dilarang keras bagi kendaraan mewah. Bagaimana persiapan penerapan larangan ini? Kompas Bisnis sudah bersama dengan Saleh Abdurrahman, anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi alias BPH Migas. Selamat pagi, Pak Saleh. Selamat pagi, Mbak Glenis. Ya, ini apa yang menjadi landasan begitu ya atas kebijakan Pertalite ini tidak boleh lagi untuk kendaraan mewah? Ya, terima kasih. Yang pertama, subsidi atau JBKP ini adalah jenis bahan bakar penugasan atau Pertalite yang volumenya diatur plus harganya juga ditentukan. Kalau volumenya diatur berarti tidak semua orang bisa mengkonsumsi Pertalite tersebut, ya kan? Oleh sebab itu perlu diatur siapa konsumen yang boleh mengkonsumsi Pertalite tersebut agar kuota 23,05 juta kiloliter yang ditetapkan oleh pemerintah bersama-sama DPR itu bisa kita habiskan hingga di akhir 2022. Itu dan kita juga melihat bahwa hingga bulan ini kalau kita perhatikan angka-angka konsumsi itu sudah di atas prognosa atau proyeksi kuota yang kita rencanakan sebelumnya. Jadi ini sudah over ya konsumsinya ya Pak ya? Year to date untuk Pertalite itu sejak Januari itu hingga saat ini sudah di atas 3%, ya kan? Sehingga itu tentu perlu segera diatur, ditetapkan langkah kebijakan kita ke depan ya, sehingga betul-betul bisa kuota ini bisa dikonsumsi hingga akhir 2022. Kapan rencana pembatasan Pertalite ini akan dilakukan? Aturannya sedang digodok. Kapan kira-kira fixnya Pak akan diterapkan? Jadi begini, selain kita menunggu revisi Perpres yang saat ini sedang dalam tahap finalisasi, ya Mbak ya. Oke. Perpres itu mengatur siapa konsumen yang boleh mengkonsumsi Pertalite, siapa yang tidak boleh mengkonsumsi Pertalite. Itu yang kita atur di dalam revisi Perpres itu. Memang ini baru, selama ini kan kita tidak mengatur tentang Pertalite. Nah, oleh sebab itu kami juga menunggu, tapi sambil menunggu tersebut kami juga terus-menerus menghimbau ya masyarakat kita untuk mobil-mobil yang kira-kira memang tergolong bagus, mewah tersebut mengkonsumsi JBU atau yang bahan bakar non subsidi. Itu himbauan kami, Mbak Glenis. Ya, jadi memang aturan ini sedang digodok, mengatur siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh. Berarti memang konsumen yang berhak mendapatkan subsidi Pertalite ini yang diatur begitu ya, Pak ya? Iya, kan nanti misalnya di dalam draft itu kita atur semua kendaraan roda 4 plat hitam boleh mengkonsumsi kecuali mungkin yang silindernya atau cc-nya itu di atas 2000 cc. Mungkin yang merupakan kepemilikan kedua, ketiga, keempat. Itu juga subjek untuk tidak boleh ya atau tidak diberikan jatah untuk mengkonsumsi Pertalite.
Itu kira-kira Mbak yang kita sedang siapkan atau kita sedang atur atau Sedang diatur bagaimana syarat-syarat tertentu untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi Pertalite ini. Lantas bagaimana mekanisme penerapan dan juga pengawasannya? Apakah sudah ada petunjuk teknis dan juga tata laksananya? Nah, untuk bisa policy atau kebijakan yang efektif, cara yang kita tempuh itu adalah dengan sistem transaksi elektronik atau digitalisasi, ya kan? Digitalisasi ini kita mengarah kepada penerapan aplikasi My Pertamina, ya kan? My Pertamina ini nanti berisi berbagai fitur ya, termasuk kepada konsumen yang boleh menerima BBM solar maupun Pertalite, ya kan? Itu yang akan kita atur. Caranya bagaimana? Nanti tentu yang berhak menerima JBKP itu atau Pertalite itu harus register dulu Mbak, supaya nanti ketika di SPB itu sudah terdeteksi. Oh, jadi yang berhak mendapatkan subsidi harus mendaftarkan diri, harus register dulu, begitu? Apakah ini bukannya menyulitkan Pak ke depannya? Karena kan orang sudah, masyarakat misalnya kelas bawah begitu, mereka sudah susah, mereka harus upload begitu. Melek teknologi juga masih ada kelompok-kelompok yang terbatas. Bagaimana Pak? Kalau itu strategi kita untuk menyelesaikan hal tersebut. Kami transisi menuju ke full implementasi dari My Pertamina itu, kita juga saat ini sedang menguji coba penerapan fuel card misalnya di beberapa daerah seperti di Samarinda. Kami kemarin melakukan peninjauan ke sana dan itu berjalan baik, Mbak. Jadi semua konsumen solar khususnya itu mereka sudah terbiasa menggunakan kartu kendali fuel card bekerjasama dengan salah satu bank kita. Artinya itu bagaimana caranya? Satu, mereka itu nanti di booth-booth SPB itu disediakan ruangan untuk mereka itu mendaftar saat itu. Atau bisa juga mereka menggunakan web secara langsung. Oh, jadi tidak hanya menggunakan aplikasi, tapi bisa menggunakan kartu manual begitu ya Pak, ditunjukkan ketika membeli bensin. Ujung daripada target kita ini adalah sistem digitalisasi penuh, yaitu dengan My Pertamina. Namun menuju ke sana kita melihat yang penting kan sekarang ini bagaimana implementasi pengaturan ini bisa efektif. Waktu sangat terbatas ya untuk kita selesaikan ya. Sementara untuk kita full implementasi dari My Pertamina itu mungkin perlu waktu, hingga kita mencari terobosan lain. Objektifnya adalah bagaimana agar 23,05 juta kiloliter itu bisa terserap hingga akhir tahun. Jadi kita melihat berbagai kemungkinan. Salah satunya adalah dengan implementasi dari kartu kendali itu. Itu yang kita lakukan juga Mbak saat ini. Dengan menggunakan aplikasi ini kan rata-rata yang bisa menggunakan aplikasi ini kan kelompok masyarakat menengah nih Pak. Apakah ini juga nantinya sudah diperkirakan bagaimana benar-benar bisa menyasar kelompok masyarakat kelas bawah untuk memaksimalkan subsidi ini Pak? Nah itu kan ini memang tidak bisa diterapkan langsung Mbak Glenis ya. Ini perlu waktu untuk kita sosialisasikan dulu ya perlahan-lahan. Berapa lama Pak waktu sosialisasi? Nah, jadi ini kita saat ini kita sedang membuat roadmap-nya. Kita sedang melihat hasil pilot project yang dilakukan Pertamina di beberapa SPBU, Mbak. Oke. Apa kendalanya? Apa yang harus diperbaiki? Ya kan? Tingkat kesulitannya, masyarakat penerimanya bagaimana? Itu sedang kita pilot, kita uji coba di beberapa SPBU di Jakarta. Nanti hasil dari uji coba itu menentukan langkah kita selanjutnya, termasuk roadmap. Kapan kita implementasikan, di mana akan kita prioritaskan, itu subjek kepada apa yang menjadi hasil dari pilot project yang kita lakukan saat ini. Jadi ini akan berlaku tidak hanya di kota-kota besar, Jakarta begitu, tapi seluruh Indonesia Pak? Seluruh Indonesia. Goalnya penerapan digitalisasi ini adalah seluruh Indonesia. Apakah ini juga ada deadline misalnya sampai akhir tahun ini bisa diimplementasikan dengan baik sambil menunggu evaluasi kendala-kendala di lapangan disesuaikan begitu Pak? Sebetulnya target kami itu di BPH itu Mbak Glenis ya, bagaimana agar target 23,05 juta KL ini bisa terpenuhi atau bisa terserap dengan baik di 2022 dan kita hindari terjadinya lonjakan atau over kuota, itu target kita. Oke.
strategi kita itu tadi itu satu, tentu kita meningkatkan pengawasan ya kan di SPBU ya kan, himbauan kepada masyarakat kita untuk mengkonsumsi yang non subsidi. Yang ketiga yang digitalisasi ini maupun yang dengan skema fuel card tadi itu, kartu kendali itu. Yang digitalisasi ini memang membutuhkan kerja yang sangat masif ya. Iya. Tapi kita juga sedang memikirkan strategi apa untuk seperti kartu misalnya seperti Peduli Lindungi. Peduli Lindungi itu kan relatively sekarang sudah bisa diterima oleh semua orang, ya kan? Kita juga tidak bisa underestimate saudara-saudara kita yang golongan menengah atau di bawahnya itu, mereka saya pikir juga kalau yang dibuat simple di My Pertamina-nya itu akan mudah diakses. Jadi ini sudah masuk dalam perhitungan dari BPH Migas ya untuk setiap kendala-kendala aplikasi dan lain-lainnya. Pak, kita ketahui juga kan di SPBU itu kan ada larangan menggunakan ponsel, Pak. Kalau kita nanti menggunakan aplikasi My Pertamina begitu menggunakan handphone, ini gimana nih Pak di lapangan? Nah, itu juga sudah tentu itu menjadi pertimbangan Mbak Glenis, para pemirsa Kompas TV yang berbahagia. Jadi itu memang sudah dipikirkan. Jadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman Pertamina itu bahwa kalau digunakan, ya kan, kalau digunakan untuk transaksi elektronik seperti seperti sekarang yang terjadi juga untuk kita menggunakan fuel card kita menggunakan kartu. Sekarang pun sebetulnya di SPB itu sudah bisa melakukan pembayaran dengan My Pertamina saat ini ya. Kalau Mbak Glenn nanti download My Pertamina, itu sudah kita bisa gunakan untuk pembayaran di berbagai SPBU. Nah, tapi tentu nanti kita akan menelpon di SPBU itu yang dilarang sebetulnya ya, menelpon. Oh, menelpon. Menelpon, jadi adanya komunikasi itu yang diharapkan tidak terjadi. Sedangkan dalam ketika menggunakan transaksi elektronik ya kan, itu sepanjang yang saya tahu harus kita cek lagi nih ke Pertamina bahwa ini safe gitu ya. Di samping itu juga kita minta supaya Pertamina betul-betul menjaga seperti jarak ya dalam transaksi tersebut ya kan. Jarak antara ponsel dengan nozzle gitu ya Pak ya? Ya ini memang yang seperti tadi kami sampaikan bahwa ketika nanti ini kita terapkan, kita masih melihat berbagai hal ya, hingga kita bisa implementasikan secara penuh ya kan. Ini sekarang sedang uji coba, nanti hasil uji coba itu akan menentukan langkah kita selanjutnya. Oke, baik Pak. Secara singkat nih Pak ya, yakin pembatasan Pertalite ini bisa efektif karena kita ingat Indonesia juga pernah menempuh kebijakan yang sama di masa lalu, tapi hasilnya nih kurang begitu. Bagaimana untuk penerapan yang kali ini? Ya tentu saya ingin mengatakan bahwa kita belajar dari kekurangan kita yang sebelumnya. Sekarang ini sistem digitalisasi itu sebetulnya sudah relatif lebih mudah kita terapkan dibanding sebelumnya Mbak. Sehingga alat kontrol kita itu lebih baik lah. Tinggal kan ini yang penting menurut saya itu adalah setelah ini tuntas, bagaimana kami bersama-sama dengan badan usaha itu melakukan sosialisasi. Sehingga benar-benar masyarakat tahu ya, aware gitu, sehingga implementasinya di lapangan tidak menghadapi kendala gitu. Dan juga mudah bagi teman-teman operator di lapangan di seluruh Indonesia. Baik. Jika mereka menggunakan aplikasi ini, mereka juga well informed, artinya siap untuk penerapan digitalisasi tersebut. Gitu. Baik, jadi mungkin ada beberapa kendala, tapi itu yang coba diperbaiki, diselesaikan supaya ini boleh jadi maksimal. Bagaimana penggunaan Pertalite ini tidak melebihi kuota ataupun over. Terima kasih Bapak Saleh Abdurrahman telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Mbak Glenis.